Hai, bertemu lagi dengan saya, Bu Duma. Materi kita hari ini sistem periodik modern di semester 1, kelas 10. Ini adalah gambar sistem periodik modern yang masih kita pakai sampai sekarang. Terdiri dari golongan dan periode. Golongan itu adalah kolom vertikal ya, yang ada di dalam sistem periodik ini dari atas ke bawah itu disebut dengan golongan ya. Yang terdiri dari 18 kolom secara vertikal ya. Kalau kita hitung dari kiri ke kanan ini ada 18 kolom ya. Kita lihat dari 1A sampai ke 8A. Ini dari 1 sampai 18 kolom. Ada dua cara penamaan golongan. Yang pertama sistem 8 golongan, di mana sistem periode itu dibagi menjadi 8 golongan yang masing-masing terdiri atas golongan A dan golongan B. Golongan A ini 1A, 2A, 3A sampai 8A. Sedangkan golongan B itu disebut dengan golongan transisi, berada di antara golongan 2A dan 3A. Ini dimulai dari 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. 8B ini terdiri dari 3 kolom. Kemudian 1B dan 2B. Golongan 1A disebut dengan alkali, golongan 2 disebut dengan alkali tanah, golongan 3A disebut dengan aluminium, golongan 4A karbon, 5A nitrogen, 6A kalkologen, 7A halogen, 8A gas mulia. Bagaimana menghafal golongan A ini? Kita bisa meringkasnya ya. Kita bisa meringkasnya dengan membuat kalimat-kalimat plesetan yang mudah kamu ingat. Ini adalah cara mudah menghafalnya. Ini adalah salah satu alternatif untuk menghafal golongan-golongan utama atau golongan A ya. Misalnya di sini untuk unsur golongan 1A itu alkali. Cara menghafalnya itu unsur-unsur yang terdiri hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, francium. Hai Lina, kok ribut cari si Franz? Itu adalah contoh ya, bagaimana cara kita mudah menghafal. Jadi tulisan yang ditebalin ini merupakan unsur-unsur yang terdapat pada golongan 1A. Ini adalah cara untuk mudah menghafal. Unsur transisi adalah unsur-unsur yang terletak pada golongan-golongan B, yaitu golongan 3B hingga 2B, atau disebut juga dengan golongan 3 sampai golongan 12. Sedangkan unsur transisi dalam itu adalah dua baris unsur yang ditempatkan di bagian bawah tabel periodik. Itu disebut dengan unsur transisi dalam, yang terdiri dari lantanida, yang beranggotakan nomor atom 57 sampai 70. Itu ada 14 unsur, disebut juga periode 6. Yang kedua, aktinida, yang beranggotakan nomor atom 89 sampai 102, terdiri dari 14 unsur, termasuk pada periode 7. Ini adalah golongan 3B, ya disebut dengan golongan 3, 4B disebut juga golongan 4 ya, sampai golongan 2B ya, itu disebut dengan golongan 12, dan keseluruhan dari golongan transisi ini merupakan blok D. Untuk menentukan blok ya, unsur golongan utama itu mempunyai elektron valensi yang berada pada blok S dan P. Unsur golongan transisi mempunyai elektron valensi pada blok D. Unsur golongan transisi dalam mempunyai elektron valensi pada blok F. Nomor golongan unsur transisi itu ditentukan dari jumlah elektron pada blok S ditambah D dengan pengecualian sebagai berikut. S tambah D sama dengan 9 atau 10 itu termasuk golongan 8B. S tambah D sama dengan 11 termasuk golongan 1B. S tambah D sama dengan 12 itu termasuk golongan 2B. Ini adalah menentukan golongan unsur transisi.
Periode. Periode ini menyatakan jumlah kulit atom unsur ditulis dengan angka Arab terdiri atas 7 periode. Jadi ini periode pertama ada 2 unsur, periode kedua ada 8 unsur, periode ketiga 8 unsur, periode ketujuh ini ada 32 unsur. Ini belum lengkap, bisa ditambahi lagi kalau ada ditemukan unsur-unsur yang lain. Kemudian ya, kalau kita lihat di sini, periode 1 sampai 3 itu disebut dengan periode pendek, periode 4 sampai dengan 5 itu periode panjang, periode 6 ada periode sangat panjang, periode ke-7 disebut periode yang belum lengkap karena boleh ditambah lagi. Hubungan konfigurasi elektron dan letak unsur dalam tabel periodik, kita masuk pada contoh ya. Di sini ada contoh, nomor atomnya adalah 4. Jadi untuk menentukan ya letak unsur dalam tabel periodik, kita harus membuat konfigurasinya. Jika nomor atomnya adalah 4, maka konfigurasinya adalah 1s2, 2s2. Di sini terakhir elektronnya adalah di subkulit S ya. Jadi jumlah elektronnya cukup kita lihat di subkulit S. Jumlah elektron valensinya adalah 2. Ini adalah 2, ini adalah jumlah elektron valensi ya, menentukan jumlah elektron valensi di subkulit S. Kemudian terletak pada kulit S, berarti dia adalah golongan 2A. Jadi menentukan golongan itu apabila terletak di subkulit S dan P elektron terakhirnya, maka itu adalah golongan A atau golongan utama. Untuk menentukan periode, kita melihat kulit atomnya. Kulit atom terbesar pada elektron terakhir atau mendekati elektron terakhir. Untuk menentukan periode, kita melihat kulit elektron pada elektron valensinya. Di sini kulit elektronnya adalah 2 ya. Berarti dia adalah periode 2. Jadi unsur X ini terletak pada golongan 2A, periode 2. Golongan dilihat di sini di jumlah elektron valensi, sedangkan periode dilihat dari kulit paling besar di elektron valensi ya. Contoh yang kedua, nomor atom X sama dengan 16. Konfigurasinya 1s2, 2s2 sampai 3p4. Jadi kalau dijumlahkan ini elektron keseluruhannya adalah 16 ya. Menentukan jumlah elektron valensi bagaimana? Sekarang kita lihat elektron valensinya adalah elektron terakhir di P, di subkulit P. Jadi kalau terakhir di subkulit P, D, F itu akan digabungkan dengan subkulit S terdekatnya ya. Jadi karena ini terakhir di subkulit P, kita gabung dengan S. Berarti 4 ditambah 2. Elektron valensinya adalah 6. Terletak pada subkulit S dan P ya. Berarti dia golongan 6A. Kulit atom terbesarnya kita lihat antara P dan S yang terbesarnya ini sama-sama 3. Berarti kulit atom terbesar adalah 3, terletak di periode 3. Jadi untuk menentukan kulit kita bandingkan ya antara S dan P, yang mana yang paling besar itu yang kita ambil. Kebetulan ini adalah sama-sama di kulit 3. Jadi unsur X terletak pada golongan 6A, periode 3. Contoh ketiga, nomor atom A sama dengan 46. Konfigurasi elektronnya, kalau kita ringkas ya, berdasarkan dengan golongan gas mulia, ini kripton 5s2 4d8. Terakhir di subkulit D, ya. Karena terakhir di subkulit D, kita gabungkan dengan subkulit S terdekatnya, ya, menentukan elektron valensinya. Berarti ini, elektron valensinya ini 8 ditambah 2. 10. Kalau jumlah elektron valensinya 10, berarti itu termasuk di golongan 8B. Ya, di golongan 8B. Karena subkulit D itu adalah subtransisi atau golongan B. Kulit atom terbesarnya adalah 5. Kita bandingkan di elektron valensinya antara 5 dan 4. Kita ambil yang terbesar yaitu 5. Berarti dia periode 5. Jadi, unsur A terletak pada golongan 8B periode 5. Demikianlah materi kita dengan topik sistem periodik unsur dan hubungannya dengan konfigurasi elektron. Kita bertemu di lain kesempatan dengan topik yang berbeda.
Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa di like, share, and subscribe ya.